Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Mandupa TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di Talk Show Mandua Palembang seputar edukasi untuk pendidikan gemilang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang PPDB tahun ajaran 2022-2023. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini itu ada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan Bapak sempat hadir untuk Talk Show Mandua Palembang ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Dan narasumber selanjutnya itu ada Ibu Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Palembang, Ibu Hajar Smala Dewi SPDMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi beliau tersebut telah membuka juga ujian madrasah tahun ajaran 2021-2022 di Mandua Palembang ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita memulai pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya langsung saja Pak kita membahas tentang PPDB ini ya Pak. Mungkin ke Pak Kabir dulu ya Pak. Nah, kalau kita lihat nih Pak dari PPDB kan dari tahun-tahun sebelumnya tentunya ada kebijakan-kebijakan dari lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini Pak, bagaimana kebijakan PPDB di tahun ajaran 2022-2023 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan? Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelum masuk ke PPDB tentunya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga dengan Mandua Palembang yang merupakan salah satu madrasah unggul di Sumatera Selatan dan juga inovasi-inovasi salah satunya Mandupa TV ini kan. Jadi kemarin peresmian sempat talk show dengan Pak Direktur SKK, kemudian Karo Umum dan PLT Kakanwil. Jadi saya rasa ini sesuatu yang terobosan yang baik yang dilakukan oleh Mandua Palembang. Belum banyak MAN di Sumatera Selatan ini yang punya studio khusus. Jadi saya memberikan apresiasi bangga dengan Mandua Palembang. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Dan ya ini jadi terus ditingkatkan, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, dalam hal PPDB, kalau ditanyakan tadi adalah kebijakan kantor wilayah, sesungguhnya kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan dan seluruh kantor wilayah se-Indonesia itu mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan, diambil oleh pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi dan juga tentunya bawahnya adalah Direktorat KSKK Madrasah begitu. Jadi kita seluruh Indonesia mengamankan itu. Jadi PPDB ini adalah merupakan kebanggaan kita, dan juga di sini dalam rangka rekrutmen calon siswa kita tentunya diharapkan nanti hasil dari PPDB ini adalah mendapatkan input siswa-siswa yang terbaik untuk masuk di madrasah seluruh Indonesia. Jadi kebijakan Kementerian Agama tentang PPDB tahun 2022-2023 itu setelah jelas dilaksanakan sesuai dengan surat edaran SNPDB nomor B5021-DG.1-DT.11-HM
01/12/2022 tentang SNPDB, pertama MAN-ICI, kemudian Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Jadi ini khusus ya, jadi dia punya surat edaran khusus dalam rangka seleksi nasional. Jadi kita tahapan pertama adalah seleksi nasional. Jadi seleksi nasional penerimaan peserta didik baru ini dilaksanakan khusus serentak itu kemarin, yaitu MAN-ICI, kemudian MAPK dan MA Kejuruan yang dilaksanakan di awal. Kemudian disusul lagi dengan surat edaran nomor B67/DJ.1 kemudian DT-11HM01/01/2022 tentang penerimaan peserta didik baru madrasah tahun pelajaran 2022 dan 2023. Jadi ini di dalam surat edaran ini pelaksanaan peserta didik baru madrasah tahun pelajaran 2022-2023 dan juga termasuk keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk teknis ya. Jadi kita mengacu di situ petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru madrasah di tahun 2022 dan 2023. Jadi kita mengamankan itu di seluruh provinsi se-Indonesia, mengamankan ini sampai kantor wilayah, kabupaten kota dan madrasah se-Indonesia. Oh iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke Ibu Kepala Madrasah. Ini Bu, kan sekarang ini kita masih di masa pandemi ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023? Apakah masih dilaksanakan secara online atau tidak Bu? Iya silakan Ibu. Terima kasih Pak Ayu. Kalau kita di MAN 2 Palembang ini khususnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali, SAG MPDI, ada tingkatan-tingkatan atau ada madrasah-madrasah khusus yang melaksanakan lebih duluan sesuai dengan SNPDB seperti MAN-IC dan MAN-PK atau MAN yang jurusan keagamaan. Nah, MAN 2 Palembang ini kita tetap mengikuti juknis yang sudah ditentukan, yaitu pelaksanaan penerimaan siswa baru MAN 2 Palembang. Kita tetap memakai, karena ini masih belum dinyatakan 100%, kita istilahnya clear dari yang namanya pandemi ini. Kita PPDB di MAN 2 Palembang ini dilaksanakan semi ya, semi online dan juga bisa dilaksanakan secara offline juga. Kalau pendaftarannya kita masih menerapkan yaitu sistem online. Nanti kalau verifikasi berkas kita datang ke MAN 2 Palembang. Oh, jadi masih semi online ya? Daftar secara online, nanti saat verifikasi, baru peserta datang langsung sini ya? Oke Ibu, ini masih ada nih Bu selanjutnya, untuk jika dilihat dari pengumuman di website, PPDB MAN 2 Palembang kan terdapat 2 jalur Bu, ada jalur khusus dan ada jalur umum. Nah, apa Bu yang membedakan antara jalur khusus dan jalur umum itu? Iya benar ini Mbak Ayu, kalau di kita ini sekarang ini, kalau kemarin tahun-tahun sebelumnya itu jalurnya namanya jalur prestasi akademik dan jalur reguler, tapi sekarang istilahnya jalur khusus dan jalur umum. Sebenarnya sama saja. Jalur khusus itu diperuntukkan siswa yang mendaftar melalui jalur prestasi. Prestasi di sini dimaksudnya bisa prestasi akademik, bisa non akademik. Kalau prestasi akademik kita sudah membuat target bahwa peringkat 1 sampai dengan 5 dari semester 1 sampai semester 5 dari bisa dari MTS, bisa juga dari sekolah SMP. Sedangkan kalau bisa juga melalui jalur yang non akademik, misalnya jalur tahfiz, kesenian ataupun olahraga. Kalau tahfiz dari kita sudah menargetkan anak yang hafal minimal 3 juz maka kita akan terima, tapi tentunya melalui proses dites terlebih dahulu apakah sesuai, nah tadi apakah tidak, seperti itu. Oke, jadi ada jalur prestasi itu jalur akademik, jalur non akademik juga Bu ya, jalur khususnya. Betul. Ya oke Bu, selanjutnya nih kapan Bu pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023
di Mandua Palembang ini dilaksanakan? Alhamdulillah kalau yang untuk jalur khusus kita sudah melaksanakan kemarin Pak Kabid dari tanggal 14 sampai tanggal 19, dilanjutkan nanti ada tes untuk kemampuan yang sesuai dengan bidang yang di prestasi tadi. Sedangkan untuk yang jalur umum insya Allah akan kita laksanakan tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Oh, oke Bu. Jadi untuk pendaftaran jalur khusus itu dilaksanakan pada tanggal 14 Maret sampai 19 Maret 2022 ya Bu. Iya. Dan untuk jalur umum sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai dengan 14 Mei 2022 ya Bu ya. Benar. Oke Bu, nih selanjutnya apa saja Bu yang menjadi persyaratan PPDB tahun ajaran 2022-2023? Mungkin secara umum saja Bu. Kalau secara umum tidak beda dengan yang sebelumnya, yang pasti dia tentunya lulus SMP dengan MTS, kemudian ada target nilai yang kita tentukan di sini, rata-rata nilai itu 78 minimal, itu secara umum. Dan yang pasti ya tadi lulus SMP dengan MTS. Ya. Wajib juga fotokopi raport legalisir ya, menyerahkan paspor 2x3 dan rata-rata nilai semesternya 78. Oke Bu, nih ada selanjutnya Bu. Untuk penerimaan PPDB di tahun ajaran 2022-2023 ini jumlah siswa yang akan diterimanya berapa Bu? Kalau boleh tahu. Kita sesuai dengan yang siswa kelas 12 yang insya Allah mudah-mudahan mereka semuanya lulus sebanyak 320 kurang lebih. Kita juga mengambil ya sesuai dengan yang keluar Bapak. Ya, kalau karena kapasitasnya nanti tidak cukup, jadi yang keluar itulah yang kita terima sejumlah itu, kurang lebih. Kurang lebih ya Bu ya. Nah sebelum kita tutup nih talk show kita pada pagi hari ini Bu, saya mau bertanya nih sama Bapak untuk pesan Bapak, mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh madrasah terkait pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2022-2023 ini Pak. Silakan Bapak. Ya, apa namanya, dalam hal PPDB ini kita berharap bahwa pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan di Sumatera Selatan, ya alhamdulillah pertama kemarin seleksi nasional kita berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu madrasah di Sumatera Selatan yang mengikuti seleksi nasional, alhamdulillah Man Ici, Oki sudah berjalan dengan baik dan lancar, bahkan animo pendaftar luar biasa, tadinya nomor 5 nasional sekarang jadi nomor 4 gitu. Kemudian sekarang juga proses rekrutmen tentu calon peserta didik baru madrasah yang berasrama sedang berlangsung, dan juga madrasah reguler seperti Mandua tadi telah melaksanakan penjaringan dengan jalur khusus. Tentunya kita dengan jalur khusus ini akan mendapatkan calon-calon siswa peserta didik kita yang unggul, dan tentunya ini tidak hanya dari jalur akademik, jalur tahfiz, jalur olahraga, dan juga banyak juga diantaranya yang berprestasi ini adalah anak-anak yang kurang mampu. Nah, tapi ini tetap kita fasilitasi, jadi banyak juga anak yang kemampuan ekonominya tidak memadai, tetapi dia berprestasi. Nah, inilah salah satu madrasah untuk menampung ini anak-anak kita yang berprestasi ini. Tentunya dalam hal PPDB ini kami mengharapkan kepada seluruh madrasah baik negeri maupun swasta se-Sumatera Selatan, yang pertama perhatikan jaga tetap objektivitas ya. Jadi bahwa PPDB maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tetap batas-batas itu. Kemudian yang kedua transparansi. Jadi transparansi artinya PPDB ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang memungkinkan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas. Jadi artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Jadi ini yang ditentukan oleh digariskan oleh edaran, kemudian Juknis PPDB itu sendiri. Kemudian yang keempat itu berkeadilan.
Artinya PPDB menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang membedakan tanpa membedakan suku, ras, kemudian golongan dan status sosial ekonomi masyarakat. Jadi semuanya bisa masuk, bisa mendaftar begitu. Jadi ada berkeadilan dan semua saya rasa madrasah di Sumatera Selatan sudah melakukan itu. Dan Bangga termasuk salah satu Mandua Palembang dan madrasah-madrasah lain rata-rata alhamdulillah madrasah di Sumatera Selatan ini animo pendaftar itu luar biasa. Jadi seperti Mandua tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, pendaftar itu berapa, terus animonya berapa pendaftar, terus yang diterima juga berapa. Jadi sesuai output, jadi keluar tamat berapa, kemudian masuk berapa rombel yang tamat, Bu? 8 rombel. 8 rombel. Nah, bisa jadi itu apa namanya masuk seperti kemarin saya ke Lahat, itu ada di MTS Negeri Lahat itu tahun kemarin itu yang mendaftar itu 16 rombel. Diperkirakan 16 rombel, tetapi yang diterima hanya sekitar 7 rombel. Artinya begitu animo animo masyarakat. Setengah nggak sampai. Oh iya, setengah. Ya, jadi animo masyarakat, animo si calon siswa tamatan alumni MTS dengan SMP untuk madrasah itu luar biasa. Jadi ini juga termasuk juga di madrasah ibtidaiyah juga kita banyak hal seperti itu. Jadi MTS juga demikian juga. Kita bersyukur ini artinya madrasah mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat kita, dan ini tentu harus kita pertahankan dengan menjaga apa namanya hasil. Jadi menjaga proses penerimaan, kemudian proses pendidikan dan output keluar alumni dari madrasah ini adalah anak-anak yang berprestasi baik secara akademik maupun juga non akademik, termasuk religiusitas. Jadi tingkat keberagamannya, tingkat religinya jadi juga baik, jadi ibadahnya juga baik, sehingga harapan orang tua memasukkan anaknya di madrasah itu memang benar-benar terwujud karena dengan akhlaknya baik, prestasinya baik, kemudian ibadahnya juga baik, dan nanti diterima di perguruan tinggi juga tidak mengecewakan tentu, karena masuk di dalam perguruan tinggi yang top baik keagamaan maupun perguruan tinggi yang lainnya. Oke Bapak, sudah banyak sekali peminatnya memang di Ya, madrasah ini ya Pak ya. Oke Bapak, selanjutnya untuk Ibu nih Bu, apa pesan dan harapan pelaksanaan PPDB Mandua Palembang tahun ajaran 2022-2023? Terima kasih, seperti yang dikatakan oleh Pak Kabid tadi, ya kita menerima anak-anak ini sudah, karena madrasah ini sudah bukan lagi sudah jadi pilihan utama, maka kita harus siap juga. Harapan kita alumni dari Mandua Palembang ya benar-benar bisa eksis, baik diterima di perguruan tinggi negeri maupun yang keagamaan UIN khususnya di sini, dan perguruan tinggi favorit yang ada di khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan bergabung di Mandua Palembang, harapan dari masyarakat anak-anak tersebut bukan saja sukses di bidang pendidikan, tapi juga diikuti dengan akhlakul karimah yang bagus. Ya, amin. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Dikit lagi. Ya, Oke, Bapak silakan. Jadi saya termasuk yang bangga dengan Mandua Palembang ya. Bapak, terima kasih. Jadi sejak 70-an, tahun 1970-an berdiri Mandua Palembang ini, MIN, sampai hari ini menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan Mandua ini termasuk madrasah berprestasi, madrasah unggul di Sumatera Selatan. Dan tidak hanya itu, jadi salah satu indikator itu para alumni gitu. Jadi banyak alumni Mandua Palembang yang sukses di bidangnya masing-masing, baik di pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi banyak alumni-alumni Mandua yang jadi kepala madrasah, yang sekarang berkiprah di masyarakat maupun di swasta, di wira swasta dan lain sebagainya, juga di pemerintahan, termasuk salah satu direktur di Dirjen
Direktorat Jenderal Pendis itu adalah alumni Mandua Palembang. Jadi Direktur Diknis Profesor Suyitno itu alumni Mandua Palembang. Jadi jangan lupa itu. Jadi ini menjadi kebanggaan kita jadi untuk Mandua. Terima kasih, saya kira itu. Sungguh banyak ya Pak ya. Baiklah Bapak dan Ibu, ini saya perjelas lagi untuk PPDB Mandua Palembang untuk pendaftaran jalur umum itu pada tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022. Oke Bapak, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya sudah hadir di talk show Mandua Palembang. Baiklah sahabat pemirsa Mandupa TV, jangan lupa untuk nanti kalau ada yang akan memberikan komen, silakan mengirimkan komentar di kolom komentar di channel YouTube kita. Dan apabila ingin mencari informasi tentang PPDB Mandua Palembang tahun ajaran 2022-2023 dapat diakses melalui website www.manduapalembang.sch.id dan di sosial media Mandua Palembang bisa diakses melalui Instagram Mandua Palembang dan Facebook Mandua Palembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.